Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadzila Janmiati Sobandi dengan NIM 3311201049 dari Farmasi C. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas kimia analisis lanjutan yaitu merancang eh, metode analisis dari zat aktif dexamethasone. Untuk yang pertama ini ada struktur molekul dari dexamethasone. Rumus molekul dari dexamethasone itu sendiri ada C22H29FO5. BM dexamethasone 392,47. Dexamethasone mengandung tidak kurang dari 97% dan tidak lebih dari 102% C22H29FO5 dihitung terhadap zat kering. Pemerian dari dexamethasone, serbuk habdur, putih sampai praktis putih, tidak berbau, stabil di udara, melebur pada suhu lebih kurang 250 derajat disertai peruraian. Pelarutan pada dexamethasone, agak sukar larut dalam aseton, dalam etanol, dalam dioksan, dan dalam metanol. Sukar larut dalam kloroform, sangat sukar larut dalam eter, praktis tidak larut dalam air. Analisis kualitatif. Yang pertama, spektrum serapan inframerah zat yang telah didispersikan dalam kalium bromida P menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada dexamethasone BPFI. Jika menunjukkan perbedaan, secara terpisah larutkan sebagian zat uji dan baku pembanding dalam asetonitril P. Uapkan masing-masing larutan hingga kering dan residu diuji kembali. Yang kedua, spektrum serapan ultraviolet larutan 10 mikrogram per mililiter dalam metanol P menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada dexamethasone BPFI. Daya serapan masing-masing dihitung terhadap zat kering pada pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 239 nanometer, berbeda tidak lebih dari 3%. Analisis kualitatif. Yang pertama, lakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi seperti tertera pada kromatografi. Yang kedua, fase gerak buat campuran air asetonitril P lebih kurang 7:3. Sedemikian hingga pada laju alir 2 ml per menit, waktu retensi dexamethasone lebih kurang 7 menit. Larutan baku timbang seksama sejumlah dexamethasone BPFI, larutkan dalam metanol P hingga kadar lebih kurang 7,5 mg per mililiter. Encerkan sejumlah volume yang diukur seksama dengan fase gerak hingga kadar lebih kurang 0,3 mg per mililiter. Larutan yang keempat, larutan uji timbang seksama lebih kurang 30 mg zat, lakukan seperti tertera pada larutan baku. Yang kelima, sistem kromatografi lakukan seperti tertera pada kromatografi. Kromatografi cair kinerja tinggi dilengkapi detektor ultraviolet 254 nanometer dan kolom 4 mm kali 25 cm yang berisi bahan pengisi L7 dengan tekanan lebih kurang 1000 PSI atau parameter hingga respon puncak larutan baku 60% skala penuh. Simpangan baku relatif pada 5 kali penyuntikan ulang tidak lebih dari 3%. Yang keenam, prosedur suntikan secara terpisah masing-masing sejumlah volume sama antara 15 mikroliter dan 30 mikroliter larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatografi. Rekam kromatogram dan ukur respon puncak larutan baku dan larutan uji. Ini jurnal yang saya ambil. Resume dari jurnal itu sendiri, untuk judulnya ada analisis kualitatif dan kuantitatif dexamethasone pada jamu penggemuk badan. Sampelnya itu jamu. Untuk metode analisisnya itu analisis kualitatif menggunakan kromatografi lapis tipis. Dan untuk analisis kuantitatifnya itu menggunakan spektrofotometri UV visible. Hasil dari eh,
pengujian itu untuk sampel jamu pengebuk badan sinar UV 294 nanometer. Ini hasil dari pengujian metode KLT, dan ini untuk di sinar UV 366 nanometernya. Hasil kurva dexamethasone, nilai absorbansi dari cahaya yang dilewatkan sebanding dengan konsentrasi sampel dengan absorbansinya adalah berbanding lurus. Nah, pada hasil absorbansi sampel jamu penggemuk badan dilakukan 3 kali replikasi dengan hasil replikasi rata-rata 11,731 mg per 100 ml. Kesimpulannya, berdasarkan Farmakope Indonesia, edisi 6 dan juga jurnal dapat disimpulkan bahwa analisis pada zat aktif dexamethasone dengan metode analisis sudah sesuai. Analisis kualitatif menggunakan metode kromatografi lapis tipis KLT, sedangkan analisis kuantitatifnya menggunakan metode spektrofotometri UV visible bahwa sampel yang diamati mengandung dexamethasone dan tidak memenuhi persyaratan obat tradisional seperti jamu. Kenapa? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahaya bahan kimia obat yang berlaku yaitu bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berhasiat obat tidak diperbolehkan dan tidak dapat ditambahkan bahan kimia obat di dalam obat tradisional. Ya, mungkin sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.